lan tanalul birra hatta tumsiku mimma tuhibbun. Tidak akan sempurna sebuah kebaikan sebelum engkau menginfakkan sesuatu yang engkau cintai. Hadratal muhtaramin al-mukarramun al-ulama, wabil khusus kepada keluarga besar Abah Ahmad bin Yahya dan juga keluarga besar Abah Iqbal, keluarga besar Abah Ali Ausad dan seluruh dzurriyyah Syekhuna. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan rohani dan jasmaninya, dan juga mudah-mudahan diberikan kesabaran, keistiqomahan dalam membimbing kita menuju ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Asy-Syahadatain yang pada malam hari ini diundang khusus oleh Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, dipilih kita sebagai murid pilihan daripada Abah Umar yang diundang pada secara rohaniah, diundang ke sini oleh Abah Umar. Mudah-mudahan kita senantiasa yang hadir ini diaku sebagai umat beliau, diaku sebagai murid beliau. Amin. Allahumma amin. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Allah tidak akan murka, Allah tidak akan mengadab kita jikalau syariat Rasulullah senantiasa kita jalankan. Abah Umar tidak akan murka, Abah Umar senantiasa sayang kepada kita, senantiasa jikalau tuntunannya senantiasa kita jalankan dengan istiqomah. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghadap kepada seluruh umat Rasulullah jikalau engkau wahai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Rasulullah sudah tidak ada, tapi syariatnya tetap ada. Rasulullah sudah tidak ada, tapi darah dagingnya masih ada di tengah-tengah kita. Kita akan selamat jikalau kita gandul dengan dzurriyyahnya, dan kita akan selamat jikalau kita senantiasa mengikuti dan mengamalkan tuntunan Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram. Jikalau kita sudah ikrar janji setia dengan Abah Umar, kok kita tidak mau mengamalkan, kita tidak mau menjalankan tuntunannya, jangan harap kita mendapatkan kasih sayang, jangan harap kita diaku sebagai murid Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram. Yang ada nanti di yaumil qiyamah tidak akan mengenal kita. Paham bapak-bapaknya? Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jelas kerusakan baik yang di darat maupun di laut itu semua akibat daripada perbuatan manusia. Kalau saya boleh mengartikan, rusaknya diri kita, rusaknya fisik kita, dhuharul fasadu fil barri, di daratan adalah dohir, wal bahri adalah batin kita. Dohir dan batin kita akan rusak karena perilaku kita sendiri. Bukan karena kita nasab kepada siapa, bukan karena keturunan siapa dan lain sebagainya. Ini atas perbuatan kita sendiri. Rumah tangga kita tidak sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita secara dohir fil barri tidak soleh, bahkan menentang kita. Semuanya itu akibat daripada perbuatan kita sendiri. Batin kita wal bahri, batin kita tidak bisa hadir, tidak bisa khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sholat, urusan dunia ke bawah dalam sholat. Tidak ada kenikmatan dalam beribadah. Bahkan senantiasa galau, gelisah hati kita. Itu semua karena perbuatan kita sendiri. Jikalau kita menginginkan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah, bahkan kita bisa merasakan zauq, bisa merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi Allah tidak akan menghancurkan dohir dan batin kita jikalau Rasulullah tetap di hati kita. Jikalau syariat Rasulullah tetap kita jalankan. Jikalau dzurriyyahnya, jikalau darah dagingnya Rasulullah
senantiasa di hati kita. Yakin kita tidak akan rusak baik dohir maupun batin. Dua ayat ini senantiasa menjelaskan tentang keberadaan kita, yaitu dohir dan batin. Batin kita akan kuat, batin kita akan ma'rifat kepada Allah. Itu senantiasa karena ulah kita, karena perbuatan kita. Begitu sebaliknya. Kok saya mengikuti, saya bertahun-tahun, puluhan tahun ikut syahadaten, tapi kehidupan kita masih begini-begini aja. Anak-anak kita masih bandel. Bahkan usaha kita tidak sukses dan lain sebagainya. Bukan, jangan disalahkan karena syahadatnya, tapi mengaca diri kita sendiri. Sudahkah kita, sejauh mana kita mengamalkan tuntunan Sayyidi Syekhunal Mukarram? Sejauh mana kita tunduk kepada tuntunan Sayyidi Syekhunal Mukarram? Kita rajin tawasul, kita rajin kemana-mana majlis taklim. Kadang jubah sorban sering kita lupakan, sering kita lalaikan. Ini karena ini adalah lambang daripada kesucian. Tidak akan mungkin kalau kita pakai jubah sorban yang melakukan maksiat, tidak akan mungkin. Ini karena adalah sebagai benteng, sebagai filter, sebagai penahan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu bawa ini lambang kesucian. Sebagai penutup, sab'un yu'jaru fihinna mim ba'dihi. Ada 7 amalan, ada 7 aksi, ada 7 perbuatan yang dimana kalau kita lakukan akan menjadi amal jariah kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Mambana masjidan, 1, orang yang ikut, orang yang andil, orang yang ikut andil donasi, baik pikiran, baik tenaga, baik materi untuk mendirikan tempat sujud masjidun, tempat sujud, tempat ibadah. Falahu ajruhu, maka baginya dia pahala. Madama ahadun, selama ada 1 orang saja yusolli fihi, yang beribadah di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, mambana masjidan fid dunya, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, ikut membangun, ikut berdonasi, jangan dianggap sepele. Uang 2.000, uang 5.000 yang kita sumbangkan di majelis ini, lalu dikumpulkan menjadi 1 sak semen. Sak semen ditempelkan di bangunan ini. Kelihatannya 5.000, kelihatannya 2.000. Kadang yang 5.000, 2.000 ini kita tidak memikirkan. Kalau uang 100.000 kita bawa ke mall, kita bawa ke minimarket, ke Alfamart, tidak dapat apa-apa. Kelihatannya kecil sekali. Tapi 100.000 ketika kita bawa ke majelis taklim ini, besar. Betul? Rasanya subhanallah. Salah dimasukin lagi. Ganti biru dimasukin lagi. Ganti yang hijau dimasukin lagi. Yang ada apa? Yang hijau remeng-remeng. Angka 2.000 baru dimasukkan. Kelihatannya uang 100.000 dibawa ke majelis taklim besar. Padahal jangan sangka sholat kita Allahu Akbar yang diingat. Ya Allah, angsuran belum dibayar, kontrakan belum dibayar, iuran anak pendaftaran belum dibayar. Urusan dunia masuk di dalam sholat. Bagaimana mungkin sholat yang model seperti ini akan mengantarkan ke surga? Mana mungkin? Tapi jangan sangka, walaupun sholatnya kurang benar, walaupun sholatnya tidak sempurna, tapi kita punya amal di majelis ini, 2.000, 5.000 yang menempel di tembok ini. Dan selama majelis ini masih digunakan untuk beribadah, kita ketika di yaumil mahsyar divonis oleh Allah masuk ke dalam neraka, 2.000 datang membela kita. Ya Allah, saya tidak ridho si fulan masuk ke neraka. Akulah uang 2.000 yang diinfakkan di majelis taklim asyhadatain pusat. Saya tidak ridho jikalau ini masuk ke neraka. Karena aku menempel di tembok daripada majelis taklim asyhadatain.
2000 menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Karena kita tidak pernah menghitungnya, karena kita tidak pernah mengingat-ingatnya, ikhlas karena Allah. Nah, maka dari itu, hayu supaya majelis ini cepat rapi. Alhamdulillah lantai 3, lantai 2 sudah selesai itu plafon. Hayu, nggak usah malu-malu, nggak usah menunggu banyak, nggak usah menunggu kaya, nggak usah menunggu kumpul duit banyak, nggak usah. Punya berapa, hayu bareng-bareng. Insya Allah akan cepat terselesaikan, dan ini menjadi saksi di yaumil kiamah. Ini akan menjadi saksi di hadapan Abah Umar, dan ini sebagai tanda memotivasi untuk kita sebagai muridnya Sayyidi Syekhunal Mukarram, dan akan berharap besar dengan uang yang kita sumbangkan ke majelis ini sebagai tanda kecintaan kita kepada Abah Umar. Lan tanalul birra hatta tumsiku mimma tuhibbun. Tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna sebuah kebaikan sebelum engkau menginfakkan sesuatu yang engkau cintai. Tidak akan diaku sebagai murid Sayyidi Syekhunal Mukarram, sebagai murid yang militan, sebagai murid yang senantiasa di hati Abah Umar, sebelum jamaah, sebelum kita semua menginfakkan, mengorbankan sesuatu yang kita cintai untuk demi pengakuan Abah Umar, pengakuan kita di hadapan Abah Umar sebagai muridnya. Belum dikatakan murid yang sebenarnya kalau kita belum berkorban untuk guru kita, apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Paham Bapaknya? Maka dari itu, untuk mencapai murid Sayyidi Syekhunal yang sempurna, ayo kita bersama-sama mengorbankan sesuatu yang kita cintai demi berlangsungnya majelis ta'lim asy-syahadatain ini. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan menjadi giroh, menjadi motivasi kita untuk senantiasa cinta, untuk senantiasa istiqomah menjalankan tuntunan Sayyidi Syekhunal Mukarram. Dan mudah-mudahan kita diaku sebagai muridnya dari dunia ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.